Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gemali Neker dengan NIM 22087126 dari Departemen Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Baik dalam mata kuliah Belajar Motorik Lanjutan dengan dosen pengampu Suci Anandasari, SPD MPD. Saya ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok saya dengan pokok pembahasan yang pertama yaitu merancang pembelajaran keterampilan gerak, menyusun rencana pembelajaran, mempersiapkan pengalaman belajar, memperkaya pengalaman belajar, pemberian feedback dalam pembelajaran. Materi yang pertama yaitu perencanaan pembelajaran keterampilan gerak. Pembelajaran keterampilan gerak merupakan salah satu bagian dari pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah, yang kepadanya dibebankan tanggung jawab untuk mencapai tujuan pembelajaran agar anak memiliki keterampilan gerak yang memadai. Keterampilan gerak merupakan kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh siswa sebagai bekal dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Apabila seorang anak mempunyai keterampilan gerak yang baik, maka dia mempunyai kesempatan yang besar untuk mendapat menguasai kecakapan hidup yang dibutuhkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan pembelajaran keterampilan gerak yaitu yang pertama memahami apa yang harus dipelajari, yang kedua kesempatan untuk merespon. Materi yang kedua yaitu menyusun rencana pembelajaran. Pengertiannya, perencanaan pembelajaran merupakan suatu pendekatan yang sistematik yang mencakup analisis kebutuhan pembelajaran, perumusan tujuan pembelajaran, pengembangan strategi pembelajaran, pengembangan bahan ajar, serta pengembangan alat evaluasi dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Tujuan rencanaan pembelajaran yang pertama yaitu agar tujuan rencana pembelajaran yang pertama agar agar dapat dicapai perbaikan pembelajaran, membantu pengajar untuk melaksanakan semua tugas penting sesuai dengan tujuan pembelajaran dan menjelaskan bagaimana pengajar dapat mencapai tujuan tersebut. Materi yang ketiga yaitu mempersiapkan pengalaman belajar. Pengertiannya, pengalaman belajar adalah kegiatan maupun mental yang perlu dilakukan oleh siswa dalam pencapaian kompetensi dasar dan materi pembelajaran. Pengalaman dan belajar di sini menunjukkan aktivitas belajar yang perlu dilakukan oleh siswa dalam mencapai standar kompetensi, kemampuan dasar, dan materi pembelajaran. Pengertian pengalaman belajar menurut Tyler adalah sebagai berikut. Pengalaman belajar tidak sama dengan konten materi pembelajaran atau kegiatan yang dilakukan oleh guru. Istilah pengalaman belajar mengacu pada interaksi antara pelajar dengan kondisi eksternal di lingkungan yang ia reaksi belajar melalui perilaku aktivitas siswa, yaitu apa yang ia lakukan saat dia belajar, bukan apa yang dilakukan oleh guru. Teknik pengembangan pengalaman belajar. Yang pertama yaitu guru harus memahami dan menguasai bentuk materi pembelajaran. Yang kedua yaitu guru harus memahami bentuk kegiatan belajar seperti apa yang diinginkan. Yang ketiga, merumuskan pengalaman belajar. Materi selanjutnya yaitu memperkaya pengalaman belajar. Pengertiannya, memperkaya pengalaman belajar motorik adalah proses untuk meningkatkan keterampilan motorik seseorang dengan cara yang lebih menarik dan efektif. Beberapa cara untuk memperkaya pengalaman belajar motorik yaitu yang pertama, varian aktivitas. Yang kedua, penggunaan alat bantu. Yang ketiga, latihan berulang. Yang keempat, olahraga tim. Yang kelima, evaluasi. Yang keenam, rekaman diri sendiri. Materi yang terakhir yaitu pemberian feedback dalam pembelajaran. Pengertiannya, feedback adalah pemberian informasi yang diperoleh dari tes atau alat ukur lainnya kepada peserta didik
untuk memperbaiki perencanaan pencapaian hasil belajar. Sedangkan menurut Widarsi, umpan balik merupakan sebuah cara yang dilakukan oleh pendidik untuk membantu peserta didik dalam memahami suatu pembelajaran dengan cara menanggapi hasil suatu pembelajaran yang dilakukan sampai peserta didik menguasai materi yang telah disampaikan. Feedback ada beberapa macam, yaitu yang pertama, feedback tingkat 1, yaitu berupa keterangan salah atau benar. Yang kedua, feedback tingkat 2 dan tingkat 3, berupa pemberian jawaban yang benar yang dan ditambahkan penjelasan. Yang ketiga yaitu pemberian feedback tingkat 4, yaitu diberi pengajaran atau konsep tambahan untuk menguatkan. Sekian hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.